Indonesia memiliki 34 provinsi, salah satunya Kalimantan Barat. Letak Kalimantan Barat di sebelah utara berbatasan dengan Sarawak, Malaysia. Di sebelah barat, provinsi ini berbatasan dengan Laut Natuna dan Selat Karimata. Di sebelah selatan, provinsi ini berbatasan dengan Kalimantan Tengah dan Laut Jawa. Sedangkan di sebelah timur, provinsi Kalimantan Barat berbatasan dengan Kalimantan Timur. Provinsi Kalimantan Barat memiliki ibu kota yang terletak di kota Pontianak. Nah, provinsi ini juga memiliki berbagai macam suku bangsa seperti suku Melayu, suku Dayak, dan lain-lain. Suku-suku tersebut memiliki beragam kebudayaan yang unik dan istimewa, misalnya seperti suku Dayak yang memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang unik yang bisa menarik perhatian dari berbagai suku maupun berbagai daerah. Keunikan tersebut seperti pakaian adat, tarian tradisional, makanan daerah yang lezat, dan rumah betang yang dimiliki oleh suku tersebut. Kata songket berasal dari istilah sungkit dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia yang berarti mengait atau mencungkil. Hal ini berkaitan dengan metode pembuatannya, yaitu mengaitkan dan mengambil sejumput kain tenun dan kemudian menyelipkan benang emas. Menurut tradisi Indonesia sendiri, kain songket dan keemasan dikaitkan dengan kegemilangan Sriwijaya, kemaharajaan niaga maritim dan makmur yang lagi kaya yang bersemi pada abad ke-7 hingga ke-13 di Sumatera. Hal ini karena kenyataan bahwa pusat kerajinan songket paling masyhur di Indonesia adalah kota Palembang. Songket adalah kain mewah yang aslinya memerlukan sejumlah emas asli untuk dijadikan benang emas, kemudian ditenun tangan menjadi kain yang cantik. Songket memiliki motif-motif tradisional yang sudah merupakan ciri khas budaya wilayah penghasil kerajinan ini. Misalnya motif saik kalamai, buah palo, barantai putiah, dan masih banyak lagi motif-motif. Sejak dahulu kala hingga kini, songket adalah pilihan populer untuk busana adat perkawinan. Nah, pada masa kini, busana resmi laki-laki Melayu pun kerap mengenakan songket sebagai kain yang dililitkan di atas celana panjang atau menjadi destar, tanjak, atau ikat kepala. Sedangkan untuk kaum perempuannya, songket dililitkan sebagai kain sarung yang dipadu padankan sebagai benda seni. Songket pun sering dipinggai dan dijadikan penghias ruangan. Penerapan kain songket secara modern amat beraneka ragam, mulai dari tas wanita, songkok, bahkan kantung ponsel. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pakaian adat. Pakaian adat merupakan pakaian tradisional yang sudah ada pada zaman dahulu. Pastinya pada daerah-daerah tertentu pasti memiliki pakaian atau tradisinya masing-masing. Contohnya di Kalimantan Barat yang memiliki pakaian adatnya juga dengan motif tertentu. Nah, sebagian besar dari masyarakat maupun warga di Kalimantan Barat, khususnya pada acara tertentu atau acara-acara resmi, pasti ada yang menggunakan pakaian adat. Entah itu digunakan untuk menampilkan tarian atau untuk hal yang lain. Pakaian adat digunakan pada saat acara-acara tertentu seperti pada saat penyambutan tamu-tamu yang datang untuk berkunjung ke suatu daerah tersebut dan juga digunakan dalam menampilkan tarian tradisional. Pakaian adat juga digunakan pada saat pembukaan atau peresmian bangunan-bangunan di suatu daerah seperti rumah betang atau rumah adat, gereja, dan masih banyak lagi. Pakaian adat juga bisa digunakan sebagai baju pengantin. Penggunaan pakaian adat tersebut dilakukan untuk memperkenalkan budaya, adat istiadat maupun pakaian adat yang dimiliki kepada para pengunjung yang datang pada daerah setempat, dan juga untuk memperkenalkan kepada generasi anak-anak bangsa agar pakaian adat yang dimiliki tidak dilupakan oleh mereka. Karena dengan berkembangnya zaman seperti sekarang ini, zaman modern, akan banyak timbul pakaian-pakaian modern dengan model, bentuk, motif-motif yang unik dan cantik yang bisa menarik perhatian anak-anak bangsa. Sehingga hal ini bisa mengakibatkan anak-anak bangsa lupa akan pakaian adat yang mereka miliki.
Nah, pada video ini kita juga akan membahas tentang keunikan dari pakaian adat yang dimiliki Provinsi Kalimantan Barat, serta membahas tentang pakaian adat yang dimiliki pada zaman sekarang. Yang pertama yaitu pakaian adat laki-laki suku Dayak dengan nama King Baba. Laki-laki dari suku Dayak memiliki pakaian adat bernama King Baba. Dalam bahasa Dayak, King bermakna pakaian dan Baba menyatakan laki-laki. Baju ini dibuat dari kulit kayu kapuo atau tanaman ampuro. Kulit kayu berserat tinggi ini dipipihkan dengan cara dipukul-pukul menggunakan batu sambil dicelupkan ke dalam air. Setelah cukup lentur, kulit kayu kemudian dijemur hingga kering. Baru setelahnya diberi lukisan etnik khas Dayak dan dibentuk menyerupai rompi tanpa lengan. King Baba dikenakan bersama ikat kepala yang terbuat dari bulu burung enggang, gading, serta senjata tradisional bernama mandau. Pakaian adat ini juga dikenal sebagai baju perang suku Dayak. Nah, yang kedua yaitu pakaian perempuan suku Dayak yang disebut dengan King Bibinge. Untuk perempuan suku Dayak, pakaian adatnya disebut King Bibinge. Bahan baku dan proses pembuatannya sama seperti King Baba, hanya saja didesain lebih sopan untuk menutupi bagian tubuh perempuan. Kulit kayu yang sudah dilukis kemudian dibentuk menjadi kemban untuk penutup dada, rok bawahan dan stagen. Di permukaannya juga dihiasi dengan manik-manik yang terbuat dari kayu atau biji kering. Sama seperti King Baba, pemakaian King Bibinge juga dilengkapi ikat kepala berbentuk segitiga. Aksesoris lainnya adalah jara tangan atau gelang yang terbuat dari akar tanaman yang dipintal. Beberapa perempuan suku Dayak juga memakai kalung yang terbuat dari tulang hewan atau akar tanaman. Gelang dan kalung ini juga dianggap sebagai penolak bala dan gangguan roh jahat. Nah, pakaian adat yang ketiga yaitu pakaian adat bernuansa Melayu cenderung lebih tertutup. Baju pengantin khas Kalimantan Barat kental dengan nuansa Melayu. Bahan bakunya menggunakan kain songket khas Melayu. Pakaian ini juga dijuluki sebagai telok belanga atau cekak musang. Nah, yang keempat, pakaian adat yaitu King Kabo yang dibuat dari kain khas Brunei Darussalam. Pakaian adat Kalimantan Barat mengalami modifikasi seiring dengan perkembangannya zaman. King Kabo salah satunya. Modifikasi dari King Baba yang dibuat dengan memadukan kulit kayu dengan kain songket khas Brunei Darussalam. Nah, yang kelima yaitu Buang Kureng, yaitu modifikasi pakaian adat untuk perempuan. Baju kurung adalah pakaian adat Melayu untuk perempuan. Model busana ini banyak dikenakan di Malaysia, Brunei Darussalam, dan beberapa wilayah di Indonesia seperti Sumatera Barat hingga Kalimantan Barat. Nah, di Kalimantan Barat, baju kurung berbahan beludru untuk perempuan ini disebut sebagai buang kureng. Ada dua jenis buang kureng, yaitu kurung sape tangan untuk baju berlengan pendek dan kurung langkek tangan yang berlengan panjang.